Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan dan Tuan, kembali lagi di segmen Tanya Profesor di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan juga berakal ya. Nah, ini sudah di samping saya, ini Prof. Suteki. Assalamualaikum Prof. Suteki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kelihatannya agak kurang fit nih Prof. Iya, ini dari tadi malam mau batuk-batuk ini. Oh iya. Suaranya jadi paru Mudah-mudahan ya, maaf ya kalau suaranya kayak sehat. serigala nanti. Baik ya. Prof. Suteki, ini ada satu kabar ya yang benar-benar sesuai dengan channel kita. Kabar tentang radikal lagi nih Prof. Iya. Iya, ada satu berita yang saya cuplik dari suara.com berjudul dirinya dan UAS masuk daftar penceramah yang dianggap radikal. Felix Xiao mengucap syukur. Wah, jadi ada broadcast yang berisi daftar penceramah. Saya lihat juga jenengan masuk ya Prof ya? Iya itu. Di nomor 39 itu. 39, alhamdulillah ya patut. Ya, orang-orang pada bangga nih Prof nih. Soalnya sulit untuk masuk ke daftar itu. Allahu Akbar ya. Baik Prof, saya izin bacakan tiga paragraf lah ya, yang saya kutip dari suara.com. Salah satu penceramah kondang Indonesia yakni Ustadz Felix Xiao mengungkap jika daftar penceramah radikal telah dirilis. Ya. Ia mengaku jika dirinya kembali masuk dalam daftar penceramah radikal dalam kategori intoleran. Masya Allah. Nah, beredar viral 180-an nama penceramah radikal dan disarankan nggak boleh diundang dan didengar. Ucap Ustadz Felix di akun Instagram pribadinya @felix.xiao pada Ahad 6 Maret 2022. Selain Ustadz Felix Xiao, penceramah asal Riau, yakni Ustadz Abdul Somad, UAS juga masuk ke dalam daftar tersebut dan berada di urutan kelima. Nah, ini gimana Bro? Jadi terkait dengan pesan WA yang beredar soal penceramah radikal ini, jenengan kan masuk juga nih Prof. Apa tanggapannya Prof? Iya, waduh. Dari kemarin tuh saya terus terang ya tertawa begitu ya melihat daftar itu. Karena daftar ilegal yang beredar ini kan sudah beberapa kali ya. Ada sebelumnya saya juga masuk di daftar itu. Ya. Kemudian yang terbaru kemarin masuk lagi itu di nomor 39. Jadi saya dikenal di situ Prof. Suteki, HTI, Semarang gitu. Oh. Aduh, ini apa gitu ya? Dasar pengelompokannya itu apa? Kriterianya apa? Apa ukurannya? Itu sesuai dengan yang kemarin juga kita kenal ada 5 indikator ya yang dikemukakan oleh BNPT itu gitu. Yeah. Itu jadi juga masalah juga. Nah, daftar ini sebenarnya perlu saya khawatirkan karena akan menimbulkan perpecahan dalam masyarakat. Mengapa begitu? Kan itu otomatis akan terjadi polarisasi penceramah. Betul. Penceramah, ustadz atau mungkin juga ulama itu kan ya bisa dijadikan satu itu karena apa? Polarisasi sedangkan ukurannya itu juga ngawur. Dan itu kan juga berbahaya. Sementara tidak ada yang bertanggung jawab. Siapa yang merilis, ya kan? Siapa yang kemudian mengeluarkan itu tidak ada yang bertanggung jawab. Maka saya katakan ini kan namanya list ilegal. Nah saya kira negara harus bertindak ya semacam ini, apakah itu perangkat aparat penegak hukum, kemudian kalau perlu ya presiden, Menak, ya MUI, ya MUI, perlu terjun langsung nih untuk klarifikasi daftar ilegal ini bagaimana? Itu perlu diklarifikasi. Jadi kan ada lembaga-lembaga khusus yang bisa Thomas mengklarifikasi ya. Dalam hal ini saya kira yang paling berkompeten itu ya Menak ya, Menteri Agama, atau juga MUI ya, MUI itu perlu memberikan klarifikasi supaya ini tidak jadi liar. Saya kira tidak perlu terus berlarut-larut begitu ya, dibiarkan berlarut-larut karena akan menimbulkan resistensi dan juga kegaduhan di dalam masyarakat. Nah bagi saya
yang tadi jenengan sebut dan saya juga baca sendiri ya, termasuk daftar penceramah radikal itu sama ya, harus disyukuri gitu ya. Tapi kan kata radikal yang saya maksud itu adalah radikal yang amelioratif, ya. Seperti ini saya punya daftar karakteristik nih. Apa biasanya bagaimana sih orang-orang yang distigmani radikal atau fundamentalis? Ini saya ambil pendapat dari Prof. Esmi Warasih, ini senior saya ya di Undip itu. Itu ada Prof. Esmi Warasih yang berpendapat begini, ada 10 karakter orang berstigma radikalis dan fundamentalis. 1, tegas dan berani bicara kebenaran yang dilandasi kitabullah dan sunnah. Wah, itu 1 ya. Yang kedua, orang yang cerdasnya itu lengkap, kecerdasannya itu ya IQ, ya EQ, ya SQ. Wah, kan keren tuh. Lalu yang ketiga, orang yang berani dan punya karakter sebagai leader yang ngayomi, tegas tetapi juga lembut sesuai dengan prinsip-prinsip keilahian. Itu yang ketiga. Yang keempat, orangnya itu jujur ya, bertanggung jawab, berani berkorban, tidak mencela-mencela, alias munafik dan tidak penjilat. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, orientasi kepada kepentingan umum tanpa adanya diskriminasi ras, agama, dan suku. Lalu yang keenam, berani sekalipun harus dikucilkan bahkan dipenjara. Yang ketujuh, mempunyai jiwa pejuang atau vigilante atau mujahid. Wah, keren toh. Yang kedelapan, orientasinya hanya kepada Allah dan taat beribadah. Yang kesembilan, tidak berwatak pembohong dan berani menghadapi risiko apapun, tidak makan uang haram. Dan yang terakhir, kesederhanaan dalam segala aspek dan di setiap kesempatan selalu menjadi pelopor kebaikan. Nah, ini kita counter ini. Wah, ini adalah karakter orang yang radikal di dalam versi Prof. Esmi Warasih itu macam ini. Nah, saya tanya sekarang, bagaimana? Apakah ini ciri-ciri ini sebagian atau bahkan mungkin seluruhnya ada pada diri Anda atau tidak gitu ya? Kita tanya itu. Jika tak satu pun nyangkut, saya atau kita perlu prihatin karena apa? Diduga bahwa Anda itu orang yang hipokrit. Oke, Prof. Taki, kalau saya lihat memang ini rilis ini muncul pasca viral lagi soal ucapan Jokowi ya ketika menegur WhatsApp grup dari ibu-ibu Polri dan TNI itu. Nah, lalu muncul pesan ya, viral ini ya, dan itu merebak ke masyarakat sampai media-media mainstream juga mengangkat itu. Ya. Kalau kemudian saya tanya, Prof, bagaimana sih sebetulnya jenengan merespon dari segi validitas pesan berantai tersebut dan dalam pandangan jenengan sebetulnya indikator sematan radikal itu gimana itu kok bisa dibuat seenaknya gitu loh? Monggo, Prof. Ya karena sumbernya tidak jelas dan tidak ada yang mau bertanggung jawab, maka tadi saya katakan ini kan daftar atau list yang ilegal. Nah kalau sudah tahu itu ilegal, ya mestinya tidak perlu dikonsumsi oleh siapapun. Termasuk orang-orang yang indikasinya Islamofobia itu kan kemudian akan, wah ini tuh ternyata ada 100 dalam dulu ini loh. Nah, akhirnya dipakai itu. Tapi kan jelas ini tadi saya katakan ini ilegal. Nah, indikatornya juga tidak jelas, bahkan saya berani mengatakan bahwa nomenklatur radikalisme itu obskur dan lentur. Tidak jelas dan penggunaannya itu hanya ya sesuai dengan kepentingan pemerintah. Dan saya katakan ini lebih bernuansa politis dibandingkan dengan hukum. Karena apa? Karena tidak satu pun undang-undang yang menjadikan radikalisme itu sebagai delik atau tindak pidana. Nah kalau terorisme kan jelas itu Mas. Nah saya kok menduga kenapa kok radikalisme itu terus ya dihembuskan itu, dugaan saya itu adalah karena isu terorisme itu kan dalam tanda kutip sudah mulai goyang ya, sudah tidak laku lagi, taruhlah tidak seksi gitulah ya, untuk menjerat orang yang tidak sepaham, beda paham atau mungkin berseberangan dengan kebijakan pemerintah. Karena apa ya? Karena kriteria terorisme, tindak pidana terorisme lebih jelas disebutkan dalam undang-undang
pemberantasan terorisme itu. Nah, dalam hal ini ketika misalnya penguasa hendak menjerat, menghukumi orang yang beda pendapat itu, maka akan dicari narasi yang lebih sempit lubang jaringnya. Saya katakan begitu. Jadi ibarat ini jaring itu, ini sudah dipersempit lagi. Meskipun tadi saya katakan itu adalah obscure dan lentur. Nah, ini yang kita sebut dengan war on radicalism itu justru kita katakan telah menggantikan kedikjayaan dari war on terrorism. Nah, kita coba untuk kritisi sedikit ya kriteria radikalis seperti yang tadi kita sebut dikatakan oleh BNPT. Penceramah radikal itu kan orang yang mengajarkan ajaran yang anti-Islam dan pro ideologi khilafah transnasional. Dan kalau saya kan tidak setuju kalau khilafah itu dijadikan sebagai ideologi. Bukan khilafahisme, itu adalah sistem pemerintahan. Nah, kriteria ini banyak kalangan menilai ini adalah tendensius dan rawan untuk dijadikan alat gebuk pada Islam atau pada ajaran Islam yang kafah yang kita sebut dengan khilafah itu. Nah, ajaran yang bertentangan dengan Pancasila itu sebenarnya apa sih? Nah, coba kita lihat namanya liberalisme itu bahkan sudah ada fatwa MUI itu. Pluralisme, liberalisme itu dikatakan ini bertentangan dengan Pancasila dan haram gitu loh. Tapi sementara kita kan politiknya liberal, ya kan? Liberalisme, ekonominya juga liberalisme, budayanya liberalisme. Kenapa itu tidak disoroti bahwa ini mereka yang menggunakan, bahkan ini bisa dikatakan pemerintah itu radikal. Kenapa justru ini bertentangan dengan Pancasila gitu loh. Nah, kenapa justru yang dikejar-kejar itu orang Islam yang konsisten ya. Yang jelas itu mendakwahkan apa yang jadi ajaran Islam. Kenapa kok begini? Sementara kita juga saksikan kan ada fatwa MUI yang ke-7 ya kalau nggak salah, itu menegaskan bahwa jihad dan khilafah misalnya itu adalah ajaran Islam. Nah, kenapa kemudian dimusuhi? Nah, pada dalam hal ini BNPT juga tidak begitu ngeh ya dengan fatwa-fatwa ini, atau ada apa dibalik dengan memusuhi orang-orang yang mendakwahkan khilafah secara tidak menggunakan kekerasan dan pemaksaan. Nah, kemudian kita bisa tanya itu, jadi benarkah orang yang mengajarkan dan setuju dengan ajaran khilafah itu kemudian kita sematkan di situ dia adalah seorang radikalis? Nah, menurut saya itu jelas tidak benar. Baik. Prof. Teki, ini soal beredarnya isu radikalisme, daftar penceramah radikalisme. Tadi kan jenengan membahas tentang motif ya, kemungkinan motif. Tapi yang ingin saya tanyakan, sebetulnya ada nggak sih hal yang ingin jenengan tegaskan ya kepada masyarakat soal radikalisme, termasuk soal munculnya daftar penceramah radikal ini, Prof? Ya, kalau saya abaikan saja lah ya, daftar yang saya katakan gendeng, bodong, ilegal dan ngawur itu. Ya kan? Saya pikir masyarakat ini kan makin kesini harusnya makin dewasa, lebih dewasa dalam hal menyikapi isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kalau ini kita bisa runut, ini mestinya kan hoax. Kalau ini sampai menimbulkan keonaran dalam masyarakat, apalagi mempersekusi orang-orang yang ada di daftar itu, ini bisa dilacak, pasti akan ketemu siapa yang pertama kali memunculkan dan kemudian bisa lacak. Ini siapa yang bikin? Loh, Intel itu ada apa? Kita punya intelijen itu. Jadi kalau sampai nanti dengan ini kemudian menimbulkan persekusi terhadap orang-orang yang ada di daftar itu, wah, ini negara harus hadir ya dalam hal ini. Jangan sampai kemudian menimbulkan syakwa sangka di dalam, kemudian mempersekusi orang yang, lu ini Anda kan termasuk yang radikal, maka perlu diperangi. Coba Anda bayangkan itu. Ini diambil ya, daftar ini kemudian diambil oleh kelompok atau ormas yang ya itulah ya, yang ormas yang macam itu, apa enggak bahaya seperti ini. Ya kita bisa mengabaikan, tapi saya kira semua orang ini yang terutama yang berkepentingan harus tabayun ya. Lakukan konfirmasi
Tapi umat Islam saya kira tetap harus istiqomah terhadap ajaran Islam. Itu yang saya kira dapat kita lakukan ya, karena apa, dengan istiqomah pada ajaran Islam itu kan yang mampu untuk menyelamatkan kita dari baik kehidupan dunia maupun akhirat kan. Itu harus kita pegang. Betul. Nah, kemudian yang perlu kita cermati di sini yang tadi sudah saya singgung soal khilafah tadi. Itu kan kalau mendukung dan kemudian menyebarkan khilafah itu dinilai sebagai radikal. Yang membaca, yang mengajarkan, yang mendakwahkan itu tadi saya katakan ini nggak bisa kita sebut dengan radikalis. Karena apa? Ini kalau di dalam tatanan filsafat disebut ini adalah forum internum. Yang kemarin sudah saya singgung itu ya. Jadi forum internum artinya penilaian-penilaian dan bahkan mengatakan ini boleh, tidak boleh dan seterusnya itu kan dalam perspektif Islam yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah, ijma atau juga qiyas di situ. Nah, radikal dalam arti amelioratif itu menurut saya wajib. Ya, sebagaimana radikal dalam pengertian yang peyoratif itu dalam hal ini harus dihindari. Yakni apa? Penggunaan misalnya kekerasan dan pemaksaan di dalam diseminasi atau istilahnya itu penanaman suatu ajaran itu tidak boleh dengan menggunakan kekerasan dan juga pemaksaan itu nggak boleh. Betul. Nah, seharusnya menurut saya semua jenjang pendidikan khususnya di perguruan tinggi, apakah itu sarjana atau pasca sarjana itu harus mempelajari tentang sistem-sistem pemerintahan selain yang dikenal ini. Ada teokrasi, ada demokrasi, ada otokrasi, ya kan? Ada monarki. Ya. Tapi juga ada yang namanya sistem pemerintah Islam yang kita sebut dengan khilafah itu gitu. Nah, itu masyarakat saya kira harus open mind dan juga open heart gitu. Masya Allah. Baik. Ya, tapi kemudian saya tuh melihat hari ini di akunnya Ustadz Alfian Tanjung, Prof. Ustadz Alfian Tanjung ini hari ini dia memposting bahwa dirinya habis dipersekusi, Prof. Oh iya, di Garut ya, kalau nggak salah. Iya, di Garut, betul. Ini juga sepertinya ada sedikit banyak masih terkait dengan isu ini. Tapi Prof, yang ingin saya tanyakan dan benar-benar bikin penasaran itu, kenapa sih Prof jenengan itu membumikan kalimat radikal di akun ini, Prof? Apa coba motifnya, Prof? Iya. Karena radikal kita itu kan ramah, terdidik dan beragama. Itu. Betul. Ya. Tapi beginilah, nalarnya begini. Saya kan berasal dari perguruan tinggi ya. Bisa dikatakan background saya itu kan soal ilmu pengetahuan. Radikal dalam makna yang sesungguhnya, tadi yang saya sebut sebagai makna yang amelioratif ya, makna baik itu kan menjadi karakter ilmu pengetahuan. Gitu. Jadi radikal itu sebenarnya karakter semua ilmu pengetahuan sehingga apa? Masing-masing ilmu itu kemudian memiliki perbedaan. Ya, ada perbandingan yang tegas antara ilmu pengetahuan yang satu dengan ilmu pengetahuan yang lain. Misalnya kan setiap ilmu pengetahuan ada namanya paradigma. Kalau kita sebut mungkin ideologinya itulah ya. Paradigm. Betul. Nah, paradigma ilmu pengetahuannya apa? Ya radikal. Nah, kalau bukan radikal atau mungkin kita kaitkan dengan ideologi itulah, termasuk ideologi itu juga karakternya radikal. Kalau nggak radikal itu namanya bukan ideologi. Apalagi kok ideologi ini berharap akan menjadi ideologi yang tahan terhadap benturan dan juga goyangan ideologi lain. Kalau tidak radikal, ideologi itu pasti akan hancur karena apa? Tergilas oleh ideologi lain itu. Maka sebenarnya karakter radikal itu dimiliki baik oleh ilmu pengetahuan ataupun juga ideologi. Ya, jadi saya perlu dalam hal ini juga perlu mengingatkan bahwa semua pihak yang menyuarakan, memperjuangkan the truth and justice itu sejak zaman penjajahan dulu Mas di negeri ini. Itu kan selalu disebut sebagai gerombolan yang radikal kan, ekstremis, teroris kan begitu kan. Bahkan ini sempat disematkan juga terhadap yang kemarin ramai kita bicarakan kan soal perang gerilya yang dipimpin oleh Jenderal Besar Sudirman itu kan, ya kan? Dan termasuk juga Letkol Soeharto termasuk di situ. Itu kan mereka disebut Belanda itu ekstremis teroris.
Jadi TNI kita ini sempat juga disebut sebagai kelompok atau gerombolan yang dicap itu teroris atau ekstremis oleh pemerintah Belanda itu. Nah, jadi saya kira kan apakah sekarang kita juga akan mengatakan, oh itu loh mantan ekstremis teroris itu TNI itu apa mau begitu kan ya enggak gitu ya. Jadi kembali ke persoalan itu, saya kira juga ada contoh yang lain ketika kita membaca ini Mas, buku besar ini. Ini buku judulnya Di Bawah Bendera Revolusi. Ya ini pendapat-pendapat Institut Soekarno ada di sini semua. Ini tebelnya. Soekarno ya. Ya. Nah di buku ini disebutkan bahwa Marxisme itu punya karakter. Salah satunya adalah radikal. Bahkan di buku ini dijelaskan kalau tidak radikal itu namanya bukan Marxisme. Nah, kalau kita mau baca itu ini benar ada di buku Di Bawah Bendera Revolusi sekitar halaman 299 sampai dengan 301. Ya itu ada penyebutan bagaimana ideologi termasuk dalam ini Marxisme itu adalah ada unsur namanya radikal. Tapi radikal dalam perjuangan kan itu memperjuangkan persoalan kebenaran dan keadilan gitu loh. Betul. Nah, itu yang harus kita tekankan dan saya kira masyarakat harus jernih memikirkan. Jadi kalau saya menyampaikan atau mengungkapkan setiap kesempatan salam radikal itu ramah, terdidik dan berakal. Dari situlah kita bisa berpikir hukum itu bisa progresif, ya kan? Kita bisa berpikir secara critical thinking terhadap suatu perkara. Jadi kita tidak semata-mata ngomong radikal, tapi kita punya background bahwa saya dilatar belakangi oleh pencarian bagaimana mencari kebenaran dan keadilan itu. Dan itu adalah karakter seorang ilmuwan dan karakter juga ilmu pengetahuan itu sendiri, termasuk ideologi. Baik, oke. Luar biasa. Terima kasih Prof. Suteki. Ya, salam radikal ya Prof. Ya, ramah, terdidik, dan berakal. Iya. Baik, Prof. Suteki, terima kasih sudah 4 pertanyaan terjawab. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Saya doakan Prof semoga cepat sembuh Prof batuknya. Ya dan juga terima kasih pada Puan dan Tuan. Gatel ini. Iya. Baik, terima kasih juga pada Puan dan Tuan yang sudah menonton sampai sesi pertanyaan keempat ya. Stay tune terus di channel ini, tonton video-video kita dan like, comment, share dan juga subscribe channel Prof. Suteki karena sekali lagi kita katakan bahwa kita senantiasa mengulas isu-isu viral secara radikal. Ramah, terdidik, dan berakal. Baik, terima kasih Prof. Suteki, terima kasih Puan dan Tuan. Ya, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.